Ramalan Denny Siregar yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto akan menang telak satu putaran bila bersanding dengan Erick Thohir ternyata tidak terbukti, di mana Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dihina oleh Denny Siregar. Semua kenyataannya bahwa Prabowo tetap menang satu putaran walaupun digandengkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Ramalan Denny Siregar tidak tepat dan yang tepat adalah ramalan Pak Joko Widodo. Inilah pernyataan Denny Siregar yang telah kita dengar sama-sama. Banyak orang mengira bahwa dengan dukungan Jokowi secara terang-terangan ke Prabowo, maka otomatis Prabowo akan menang. Apalagi tim suksesnya Prabowo secara sistematis meneriakan satu putaran untuk Pilpres kali ini. Tapi ternyata nggak semudah itu. Mungkin kalau Prabowo kemarin dipasangkan dengan Erick Thohir, bisa jadi dia akan menang satu putaran. Karena sebagai pasangan, Erick Thohir itu nggak punya banyak masalah. Bahkan diperkirakan akan menambah suara Prabowo yang sudah kuat. Karena orang sudah kenal Prabowo akibat dia ikut Pilpres sampai 4 kali. Tapi situasi berbeda ketika Gibran, anaknya Jokowi yang dipasangkan dengan Prabowo dengan semua pelanggaran hukum yang membuat wajah banyak orang kaget. Kok Jokowi bisa begitu ya? Keterlibatan Paman Usman sebagai ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang berperan meloloskan Gibran membuat banyak mata orang terbuka bahwa sudah terjadi yang namanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan akibat dari itu, kampus-kampus mulai bergerak meneriakan politik dinasti, kecurangan, dan banyak lagi makian kepada presiden. Civil society yang belum memilih siapa calon mereka juga meneriakan hal yang sama. Namun semuanya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ngedabrus, tidak terbukti. Namun demikian, yang terbukti bahwa Prabowo Gibran menang satu putaran. Bahkan Denny Siregar mengatakan bahwa dengan adanya Gibran sebagai pelanggar undang-undang atau hukum MK, yang mana sekarang dikatakan sebagai pelanggar hukum, dan banyak orang yang sudah menggelar aksi demo anti nepotisme. Betul apa yang disampaikan Denny Siregar bahwa kampus-kampus memang telah dimobilisasi. Pergerakan kampus yang dimobilisasi oleh tim sesnya Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak bisa membatalkan kemenangan Prabowo Gibran. Sivitas Akademika telah begitu sangat gencar mengkritik kepemimpinan Pak Joko Widodo, bahkan mengkritik Gibran sebagai pelanggar konstitusi. Ya, namun demikian pada kenyataannya masyarakat lebih percaya kepada Pak Jokowi daripada dunia kampus. Secara terang-terangan dan tanpa malu. Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan perangkat hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis, dan semakin diperburuk oleh praktik politik dari presiden yang tidak netral dalam kontestasi pemilihan umum dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adat dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Itulah dari dunia kampus yang mengkritik pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Memang sebetulnya tujuan Denny Siregar adalah agar Prabowo menggait Erick Thohir agar terjadi kekalahan. Namun demikian pada kenyataannya Gibran yang diambil oleh Prabowo dan kenyataannya menang satu putaran. Gelombang kampus yang begitu sangat getol dimobilisasi oleh Ganjar Mahfud, ya khususnya adalah Pak Mahfud karena dia adalah seorang dosen dari UGM, tentu saja membuat kampus di seluruh Indonesia bergerak, ya karena merasa satu nasib satu penanggungan. Dan inilah beritanya mengenai hal itu. Presiden Jokowi dihujani kritik dari sejumlah sivitas akademika yang kecewa terhadap langkah kepemimpinan Presiden. Jokowi menyebut kritik itu adalah hak demokrasi.
karena demokrasi. Keprihatinan dunia kampus atas demokrasi di Indonesia semakin meluas. Hari ini, akademisi Universitas Indonesia menyampaikan seruan kepada Presiden Jokowi agar netral di Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum UI menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme. Karena itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Hal yang sama juga disuarakan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Sivitas Akademika Unhas menegaskan agar pemerintah dan aparat hukum tetap di koridor demokrasi. Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah gembar-gembor para akademisi yang mengaku sebagai profesor dan aktivis kampus, namun demikian pada kenyataannya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Rakyat lebih percaya kepada Pak Joko Widodo daripada tukang gedabus seperti para dosen-dosen ini. Berbeda dengan ramalan Pak Joko Widodo, pada kenyataannya tepat pada waktunya, di mana Pak Prabowo mengatakan kelihatannya setelah ini adalah jatahnya Pak Prabowo. Dan inilah pernyataan Pak Joko Widodo begitu sangat terkenal. Tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tadi Pak Haritanu menyampaikan tipsnya apa. Kalau cerita akan panjang sekali. Silahkan Bapak Ibu yang ingin tahu tips, datang ke saya bawa gula dan teh. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi prediksi Pak Joko Widodo yang memprediksi bahwa setelah ini jatahnya Pak Prabowo, pada kenyataannya benar dan menang 1 putaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi benar-benar kenyataan, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Denny Siregar gedabrus.